Fadil Alifia Azahra dengan NIM 13124060. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan video edukasi yang berjudul persaingan tidak sehat di bisnis kuliner, baik offline tersingkir atau online mendominasi. Maraknya para pedagang yang berjualan secara online sejak 2 tahun terakhir membuat para pedagang pakaian hingga seragam sekolah di pasar tradisional Ciawi, Bogor, Jawa Barat terancam gulung tikar. Pedagang mengaku platform digital menjadi salah satu sarana untuk menunjang peningkatan ekonomi pasca pandemi. Salah satu yang paling merasakan manfaatnya adalah para pelaku UMKM di Bali yang turut terdampak badai pandemi. Di era digital, bisnis kuliner di Indonesia mengalami perubahan drastis. Pedagang offline, baik yang berjualan di gerobak maupun yang kecil, semakin sepi. Sementara penjual yang mengandalkan aplikasi online selalu sangat amat ramai. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah persaingan bisnis saat ini benar-benar sehat atau justru mendukung dominasi perusahaan besar? Dalam video ini, saya akan membahas fakta, dampak, dan sisi hukum dari dominasi bisnis kuliner online terhadap pedagang tradisional di Indonesia. Jadi, tren bisnis offline versus online, bisnis kuliner online di Indonesia tumbuh sangat pesat, terutama sejak pandemi COVID-19. Menurut data APJII 2023, penetrasi e-commerce kuliner meningkat lebih dari 50% dibanding 2019. Pedagang offline menghadapi keterbatasan lokasi, jam operasional, dan promosi fisik. Sementara bisnis online mendapatkan keuntungan dari algoritma platform, sistem rating, promosi digital, dan kemudahan akses bagi konsumen. Akibatnya, pedagang offline semakin kesulitan menarik pelanggan, bahkan pedagang dengan produk berkualitas dan harga kompetitif tetap kalah dari efektivitas promosi digital. Survei Kemenkop UKM 2022 menunjukkan 60% pedagang offline mengalami penurunan omset sejak masuknya platform delivery. Dominasi digital membuat pedagang kecil tergantung pada algoritma untuk tetap terlihat di pasar. Persaingan sehat berarti semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menegaskan hal ini. Namun, dominasi platform online menciptakan ketimpangan. Algoritma promosi sering memprioritaskan penjual besar atau yang membayar biaya tambahan, sementara pedagang kecil jarang muncul di rekomendasi. Rating digital juga menjadi alat tekanan. Satu ulasan negatif bisa menurunkan visibilitas pedagang kecil secara drastis. Biaya komisi dan potongan tinggi yang dipungut platform membuat pendapatan pedagang offline semakin menipis. Dalam konteks tersebut, platform digital menjadi gatekeeper. Pasar kuliner menentukan siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tersingkir. Persaingan tidak lagi adil. Dampak dominasi online terhadap pedagang tradisional sangat nyata. UMKM kuliner yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal menghadapi penurunan pelanggan hingga mencapai 40-60%. Pekerja informal yang menggantungkan hidup pada usaha keliling atau warung kecil kehilangan mata pencaharian. Inovasi pedagang kecil pun terhambat, sementara konsumen kehilangan variasi produk. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dominasi digital bukan sekedar soal efisiensi, tapi ketidakadilan ekonomi. Pedagang offline menjadi kurang kompetitif meski produk mereka lebih murah dan berkualitas. Contohnya studi kasus nyata. Contoh yang saya bawakan, seperti di Jakarta, seorang pedagang keliling yang sudah berjualan 10 tahun kehilangan 7% pelanggannya setelah platform delivery masuk kawasan itu. Di Bandung, warung kopi lokal kalah saing di franchise online meski cita rasa dan harga lebih kompetitif. Di Surabaya, pedagang jajanan tradisional terpaksa berhenti berjualan karena pelanggan memilih aplikasi digital yang menawarkan promo dan kemudahan pengiriman. Menurut Kemenkop UKM 2023,
1 dari 3 pedagang offline mengalami penurunan omset drastis akibat dominasi platform online. Ini bukan kasus tunggal, tetapi tren nasional yang mengkhawatirkan. UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan melindungi persaingan usaha sehat termasuk larangan monopoli dan praktik persaingan tidak adil. Namun, penerapannya terhadap monopoli digital masih lemah. Algoritma yang menentukan visibilitas penjual, biaya komisi tinggi, dan kontrol harga oleh platform belum sepenuhnya diatur dalam hukum. Pedagang tradisional jarang mendapatkan perlindungan hukum nyata, menunjukkan adanya kesenjangan regulasi antara hukum lama dan inovasi teknologi. Hukum belum bisa menjangkau praktik baru ini secara efektif, sehingga pedagang kecil tetap berada pada posisi yang rentan. Selain faktor hukum dan ekonomi, psikologi konsumen memainkan peran besar. Konsumen modern cenderung memilih kemudahan bisa memesan dari rumah, melihat rating, memanfaatkan promo digital. Pedagang offline kalah bersaing bukan karena kualitas produk, tetapi karena pengalaman digital yang lebih menarik bagi konsumen. Hal ini memperlihatkan bahwa dominasi online bukan semata soal harga atau soal rasa, tapi pengalaman konsumen yang dikontrol algoritma platform. Beberapa langkah bisa dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat. Yang pertama, edukasi digital. Pedagang offline belajar memanfaatkan platform online menjaga identitas tradisional mereka. Kedua, regulasi platform. Pemerintah perlu memantau algoritma, struktur biaya, dan promosi untuk memastikan keadilan bagi pedagang kecil. 3. Promosi lokal. Kampanye dukungan UMKM lokal dan subsidi promosi agar tetap kompetitif. 4. Kolaborasi hybrid. Menggabungkan penjualan offline dan online agar pedagang tidak sepenuhnya tergantung pada satu platform. Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi ketimbangan, mendukung persaingan sehat, dan memperkuat ekonomi lokal. Sebagai penutup video edukasi ini menegaskan bahwa persaingan tidak sehat dalam bisnis kuliner bukan sekedar persoalan kalah atau menang di pasar, melainkan menyangkut keadilan, keberlanjutan usaha, dan perlindungan terhadap pelaku usaha, khususnya yang masih bertumpu pada penjualan secara offline. Dominasi bisnis kuliner berbagai online yang tidak diimbangi dengan aturan dan etika persaingan yang sehat berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil dan mencegah yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses promosi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama, baik dari pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan seimbang. Dengan adanya regulasi yang tegas, pengawasan yang efektif, serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha kuliner offline, diharapkan persaingan dapat berlangsung secara sehat sehingga perkembangan bisnis kuliner tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Inilah kondisi Pasar Atom Surabaya yang sangat amat sepi dan banyak toko-toko yang sudah tutup. Dan penjual di sini menyampaikan bila penjualan sejak adanya perdagangan online semua terasa sepi dan pendapatannya itu tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Bahkan penjual-penjual yang saat ini masih bertahan, dia juga menggeserkan untuk live di TikTok seperti ini. Dengan hal tersebut, sedikit demi sedikit penjualan mereka kembali normal seperti dulu lagi.
penjelasan saya ucapkan terima kasih.